Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Alifia Farunisa, mahasiswi semester 2 Tadris Bahasa Indonesia di Institut Agama Islam Negeri Madura. Di sini saya akan berbincang santai seputar pendidikan dengan salah satu guru agama di sekolah menengah pertama di Kabupaten Sumeneb. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam. Mohon maaf mengganggu waktunya. Sebelum saya bertanya banyak hal, mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu tentang nama dan tempat mengajar. Ya, nama saya Ibu Tima Matudini SAG. Kebetulan saya satu alumni dengan Mbak Fasa ini, yaitu di YIN Madura, yang sebelumnya Stain Pamekasan dulu ketika saya menjadi mahasiswa di sana. Saya sekarang sebagai pengajar di SMPN 1 Dasuk, yaitu mata pelajaran pendidikan agama Islam. Sudah berapa lama Ibu menekuni profesi ini? Untuk profesi sebagai guru, sejak saya lulus, yaitu tahun 99, saya sudah mengajar di sekolah swasta di salah satu MTS di Kabupaten Pamekasan. Namun dari tahun 2005, setelah saya mengikuti seleksi CPNS di Kabupaten Sumeneb, alhamdulillah saya berhasil mendapatkan berhasil lulus di seleksi itu, dan saya dari tahun 2005 tercatat sebagai pengajar di salah satu SMP di Kabupaten Sumeneb. Begitu. Jadi dari tahun 2005 ya menjadi PNS. Mungkin langsung saja ke pertanyaannya biar tidak terlalu berlarut-larut. Metode pengajaran seperti apa yang Ibu gunakan untuk memastikan siswa memahami materi dengan baik? Untuk metode mengajar, sebagai guru agama tentunya saya menggunakan metode yang bervariasi ya. Karena dalam materi guru agama ini, materi pelajaran agama Islam, itu ada materi yang harus disampaikan secara ceramah, harus ya. Karena seperti akidah, materi-materi seperti itu harus pertama kali harus diajarkan secara ceramah, karena itu menyangkut sesuatu hal yang kebenarannya itu sesuatu yang pasti. Namun selanjutnya, selain metode ceramah, juga ada metode diskusi, metode tanya jawab, dan dengan variasi media juga, agar anak-anak bisa lebih paham, karena kemampuan anak itu berbeda ya. Sekarang dikenal dengan gaya belajar anak itu berbeda. Ada yang lebih ke pendengaran, lebih ke praktek, ada yang penglihatan, yang dikenal dengan visual itu, dan lain sebagainya. Demikian, Mbak. Bagaimana sekolah mengintegrasikan teknologi dalam proses belajar-belajar? Seperti yang telah saya sampaikan tadi, penggunaan media pengajaran itu untuk saat ini tidak bisa lepas dengan teknologi ya. Karena sekarang ini sudah zamannya digital. Anak-anaknya juga sudah hidup di era digital, tidak akan sama dengan ketika ibu menjadi siswa dulu. Sekarang zamannya sudah maju, jadi mau tidak mau kita harus ikut
eh, memasukkan metode itu atau IT dalam media pembelajaran pendidikan agama Islam juga gitu. Selanjutnya, bagaimana sekolah ibu merancang kurikulum untuk mencangkup pendidikan agama dan umum? Kurikulum itu sebenarnya sudah dari pusat ya Mbak ya. Untuk pendidikan agama sekarang ini sudah ada kurikulum merdeka ya. Kalau sebelumnya ada K13, ada KTSP gitu ya. Jadi di sekolah karena sudah ada kurikulum merdeka, kita capaian pembelajarannya sudah dari pusat gitu. Jadi di sini untuk tujuannya dan media pembelajaran dan metode-metodenya itu kita rangkai agar pendidikan agama itu menjadi lebih efisien dengan berbagai strategi yang digunakan di sana. Bagaimana cara ibu dan sekolah mengajarkan nilai-nilai moral dan etika kepada para siswa? Ya, khusus untuk pendidikan agama, karena dalam pendidikan agama tidak terlepas dengan etika. Di agama Islam itu ada istilah akhlak ya, dan akhlak itu juga diajarkan di sana dan masuk ke dalam materi pembelajaran di sana. Jadi kalau di materi agama memang sudah pasti ada materi etikanya, dan itu juga masuk ke penilaian, karena penilaian di agama itu bukan hanya terbatas pada pengetahuan saja, tetapi pengetahuan, keterampilan, dan juga moral di sana ya. Begitu Mbak. Apakah ada program atau kegiatan khusus di sekolah yang fokus pada pelestarian lingkungan? Alhamdulillah untuk di sekolah kami sudah ada program Adiwiyata ya. Jadi karena kebetulan sekolah kami termasuk sekolah dengan predikat Adiwiyata nasional, tentunya di sana sudah ada program misalnya ada GPS, gerakan pungut sampah setiap selesai istirahat. Setelah selesai jam istirahat ada GPS, gerakan pungut sampah. Jadi itu sudah terjadwal setiap hari gitu. Dan kemudian ada program-program di bulan tertentu, misalnya pada saat musim hujan itu ada gerakan menanam pohon seperti itu ya. Jadi memang sudah terbiasa dengan untuk pelestarian lingkungan. Apa ada inovasi terbaru dalam metode pengajaran yang diterapkan di sekolah ibu? Tentu saja ada ya, misalnya dalam pelaksanaan tugas atau penggunaan media pembelajaran di sekolah kami itu sudah masuk ke media sosial gitu ya. Jadi anak-anak tugasnya tidak hanya tugas berfokus di buku saja, tapi anak-anak sudah langsung bisa upload di YouTube, upload di WA, di Facebook, di IG, karena sekolah kami sudah aktif untuk di media sosial. Jadi termasuk di dalamnya itu tugas dan lain sebagainya, itu termasuk inovasinya ya. Bagaimana metode pengajaran ini mempengaruhi motivasi dan hasil belajar siswa? Karena sekarang eranya sudah digital dan anak-anaknya sudah hidup di zaman digital juga, yang dikenal dengan generasi digital ya, sehingga anak-anak itu akan lebih suka, lebih senang, atau lebih termotivasi kalau misalnya materi pelajaran itu bisa didapatkan dengan di media sosial. Termasuk kalau anak-anak diminta untuk membuat tugas-tugas dengan video dan diupload di media sosial, itu akan lebih
lebih suka, lebih termotivasi begitu. Apakah ada pendekatan khusus yang digunakan untuk mendidik siswa tentang tanggung jawab sosial? Khusus untuk pembelajaran agama tentunya itu sudah ada ya, tanggung jawab sosial, misalnya tanggung jawab kepada lingkungan ya Mbak ya, termasuk kepada lingkungan sosial itu sudah ada, karena di sekolah kami itu sudah ada kerjasama dengan berbagai pihak, misalnya dengan pihak kepolisian, dengan pihak OISKA, lingkungan hidup, kemudian dengan pihak-pihak tertentu yang berhubungan dengan kehidupan sosial, misalnya ada kegiatan memungut sampah di tempat-tempat wisata di sana. Kemudian misalnya kegiatan keagamaan, pembagian zakat fitrah, kemudian kurban dan lain sebagainya yang bersifat sosial itu sudah dikembangkan dan sudah menjadi program di sekolah kami. Terakhir, bagaimana pesan Ibu kepada calon pendidik dan bagaimana cara mengatasi setiap masalah siswa yang dengan berbagai karakter? Pesan saya kepada calon pendidik ini, tetap belajar ya, jangan sampai kalah dengan siswanya. Kalau kita hidup di era digital, maka pendidik harus berusaha menguasai. Jangan kalah dengan orang-orang yang seusia saya ya. Saya sudah usia segini tapi tetap berusaha untuk bisa, walaupun mungkin masa remaja saya itu berbeda dengan masa sekarang ini. Hidup saya dulu masih mesin ketik Mbak ya, beda dengan sekarang, sudah zamannya IT ya. Tapi sebagai seorang guru yang hidup di era digital harus tetap berusaha untuk bisa. Dan pendidik, calon pendidik jangan sampai kalah dengan siswanya, harus lebih unggul ya. Walaupun kemampuan peserta didik misalnya sudah melebihi, tapi guru sebagai pendidik jangan sampai kalah start ya. Tetap belajar kapanpun sesuai dengan prinsip belajar seumur hidup, begitu Mbak ya. Mungkin sekian bincang-bincang pada malam ini. Semoga saya dan Ibu bisa berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih dan selamat malam. Ya, terima kasih juga. Selamat malam. Semoga bermanfaat ya Mbak ya. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.